Ini adalah sementara saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan. Ya, kita untuk anak-anak muda kita jangan sekali-kali melupakan sejarah aja. Jadi kita jas merah, jangan melupakan sejarah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saat semua bergerak semakin cepat, untai makna yang tertinggal di sejarah bangsa terpental ke segala penjuru. Tertiup begitu saja tanpa tahu kemana arah anginnya. Tapi, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak rela terputus dengan sejarahnya, kan? 17 Agustus 1945. Masih ingat jalan ceritanya? Agustus 45, Little Boy jatuh di Hiroshima. Sehari setelahnya, wakil-wakil Indonesia terbang ke Vietnam. Kemudian, giliran Fat Man yang menghantam Nagasaki. Dan akhirnya, sang negeri matahari terbit pun terbenam. Mendengar kabar kekalahan Jepang, para pemuda nggak ingin melewatkan momentum. Mereka ngumpul di base camp andalannya untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Untuk menjemput kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok pun terjadi. Setelah didesak para pemuda, akhirnya naskah proklamasi mulai dirumuskan di kediaman Laksamana Maeda. 17 Agustus 1945, tepat jam 10 pagi, teks proklamasi dibacakan untuk menandakan kemerdekaan Indonesia. Bentar-bentar, kecepatan nih. Yuk, nggak terlalu dekat. Supaya nggak kelewat, kami mencoba mereka ulang detik-detik menuju kemerdekaan. Pemberhentian pertama adalah Gedung Joang, tempat berkumpulnya para pemuda Menteng 31. Tapi ini di ruangannya sini apa di sini? Di ruangan ini. Oh ini. Jadi ini. yang ada di diorama ini sebenarnya sini. Di sini. Persis di ruangan ini, 12 tokoh sepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka adalah Sukarni, Hairul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, S.K. Trimurti, Ahmad Subadjo, B.M. Diah, Wikana, P. Kartawiguna, M. Niti Miharjo, Johanur, dan DNIT. Mereka diungsikan ke rumah Chiao Kishon, seorang saudagar kelahiran Dengklok yang rela meminjamkan rumahnya. Di rumah inilah para pemuda mendesak kemerdekaan pada Soekarno-Hatta. Oke, jadi ini kamarnya Pak Karno. Oh, ini. Kamarnya Pak Hatta. Oh, oke. Jadi waktu itu Pak Soekarno di sini berapa lama, Pak? Semalam. Oh, 1 malam. Jadi tanggal 15, 16, beliau bermalam di sini. 16 paginya beliau keluar. Di sana di Tugu itu Pemberontakan Tekad, dia bikin upacara yang mana kita sudah merdeka tanggal 16 Agustus, cuman itu nggak sah. Panik akan absennya Soekarno-Hatta, Ahmad Subadjo pun ikut berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput mereka. Perjalanan kembali ke Jakarta nggak singkat, mereka tiba pada malam hari. Tiba di Jakarta itu tanggal 16 Agustus malam. Nah, mereka tidak memiliki tempat untuk mengadakan rapat saat itu karena Jepang menerapkan jam malam di Jakarta, sehingga mereka harus mencari tempat yang bisa digunakan untuk mengadakan rapat persiapan kemerdekaan. Nah, akhirnya karena di sini Bapak Ahmad Subardjo memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Maeda, akhirnya Bapak Ahmad Subardjo berusaha untuk menghubungi Bapak Maeda dan meminta izin kepada Bapak Maeda untuk meminjam rumah beliau sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Akhirnya mereka semua datang ke sini, tiba di sini disambut oleh Bapak Maeda. Soekarno bertanya ke Maeda tentang kekalahan Jepang dan janjinya untuk memberikan kemerdekaan. Namun, pimpinan militer Jepang menolak
Kecewa dan marah, Soekarno-Hatta tetap mengasuhkan rapat perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, yang kini dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kediaman Soekarno pun menjadi tempat pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 45, dan kini telah berubah menjadi monumen proklamasi. The rest is history. Sekarang waktunya membagikan berita kemenangan Indonesia melalui telegram, siaran radio, juga kota berita Domei atau sekarang dikenal sebagai Antara. Tapi, rekaman yang selama ini kita dengar sebenarnya merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 51 di Lokananta Solo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan memang tidak sesimpel itu. Kemerdekaan harus tetap dijaga dan diperjuangkan sampai kapanpun. Secara de facto, Indonesia memang sudah merdeka. Tapi belum seutuhnya, karena perjuangan bangsa terus ditempuh lewat pertempuran melawan pasukan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari Bandung Lautan Api, hingga agresi militer Belanda yang merenggut nyawa di berbagai daerah. Jika masa lalu menjadi kenangan terbaik yang membawamu dalam kemenangan, maka kini waktunya kita berjuang dengan cara masing-masing. Jadi kita jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah aja. Seperti kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.